Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, salah konsep nih kerudungnya, jadi nggak kelihatan nih typingnya guys. Waduh, salah sudah. Oke, bismillah ya. Halo Mbak Ita, Mbak Raisya, gimana kabarnya? Mbak Rifat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana kabarnya malam ini? Udah jam 20, waduh. Mbak Putra Osman, guys, sekarang ini oke, waalaikumsalam Pak Hartoyo, Mbak Roka, assalamualaikum, Mbak Nina, assalamualaikum, Mbak Rise, assalamualaikum Mbak Iyom. Aduh, kelihatan nggak typingnya guys? Mbak Dewi, Mbak Nexum, Mbak Ayat, Mbak Ninot, assalamualaikum, Mbak. Iya, 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 Mbak Khalifah, assalamualaikum, Mbak Mama, Mbak Gisel, Mbak Sri Hartini, iya, Mbak Raisya, Mbak Rita, Mbak Azrina, Mbak Isairoh, Mbak Aminah, jazakumullah semuanya, Mbak Tarmuji, Mbak SPRT, Assalamualaikum Depok, ya Nur Kalsum, Mbak Nur Lela, Mbak Sri Hedriati, lebih bahagia, gimana kabarnya? Ngapain kita malam ini guys? Apa? Mau nanya apa Mbak? Halo Malaysia, Assalamualaikum Mbak Azwa, Mbak Dea, Mbak Lina, Mbak Amina, Mbak Ega, Mbak Rosida. Banyak guys. Oke Mbak Nyi, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Aman sehat guys. Ya Mbak semuanya, Mbak-mbak semuanya. Mbak Siti, Mbak Ida, Mbak Siti, Mbak Aminah, Mbak Nelly, Assalamualaikum Mbak Lina. Iya, kalau umroh bawa uang saku tergantung teman-teman lah, tergantung keinginan ya, bukan kebutuhan ya, karena kebutuhannya semuanya udah selesaikan di fasilitas umrohnya. Gimana ngelek ya guys? Anak saya anak yatim, bolehkah kita sedekah ke anak kita saja? Sebenarnya sih sedekah itu, apa itu sedekah? Ya, Mbak Handayani, Mbak Anis, Mbak Soleha. Sedekah itu adalah memberikan sesuatu, apapun bentuknya tapi menyenangkan hati orang lain. Kepada anak itu sedekah. Suami kepada istri dan anak itu juga sedekah. Ya, cuman semakin banyak orang yang kita bikin senyum hatinya, tentu semakin berkah hidup kita. Itu aja persoalannya. Semakin banyak orangnya, semakin banyak lingkar jaringnya, semakin tinggi berkahnya. Oke? Aku sholatnya posisi duduk bawah selonjor, nggak apa-apa, selonjor tetap aja. Yang penting takbirnya seperti ini, rukunya seperti ini, sami Allahu liman hamidahnya seperti ini, dan sujudnya seperti ini. Oke, mana nomornya? Assalamualaikum Mbak Mama Atul, Mbak Dina. Alhamdulillah malam ini aku sehat teman-teman ya. Halo Mbak Angcas, halo Mbak SPRT disapa seneng ya. Alhamdulillah live juga ya. Maaf ya teman-teman, aku ini lagi lambat mulai live-nya. Spill lipstiknya karena nggak ada keranjang kuning, aku spill aja ya. Aku pakai alate ya, aku pakai alate warnanya meodau ya guys. Dan ini dari dulu aku pakai, teman-teman yang senior yang sudah ada waktu keranjang kuning tahu ya. Itu mereknya alate, ringan di bibir dan gak bikin bibir pecah-pecah. Aku sudah tidak flu, alhamdulillah aku udah sembuh guys. Mbak Uyung, Mbak Iya, Balikpapan, Mbak Fauzia, Mbak Yuliani, Mbak Penang, Mbak Nurita. Rindu keranjangnya bener ya Mbak Era ya. Halo Mbak Indah, Mbak Dina, boleh bertanya, udah DP belum? Enggak, canda ya. Boleh guys. Mbak Nana, Mbak Esgos, kalau bacaan ayat pendek waktu sholat diganti karena yang sebelumnya lupa, is okay, nggak apa-apa. Is okay. Halo Mbak Nilam, nggak apa-apa guys. Misalnya nih,
Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lupa. Balik lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Balik lagi ke kul boleh. Halo Mbak Bes, Mbak Nungki, makasih ya Za atas nasehatnya kalau kita memaafkan hati ini secara jadi tenang dan lapang. Itu udah sebuah kepastian. Kenapa kita harus memaafkan orang? Bukan karena orang itu paling benar. Dia tetap salah. Pasti dia tetap salah kalau memang dia salah. Tapi kita maafkan dia agar kita tenang dan kita bahagia. Dan tidak akan pernah tenang kita sebelum kita maafkan orang. Kadang aku sering ditanyain ya oleh banyak-banyak orang ya. Kenapa gampang betul maafkan orang? Saya maafkan orang bukan karena dia benar. Tapi saya pengen bahagia dan saya memilih untuk memaafkan. Karena cara termudah untuk menenangkan hati hanya dengan memaafkan. Oh enggak, aku pokoknya ingin cari dia. Menjelang mencari dia itu aja guguk 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 kita deg-degan. Pengen cari dia ke rumah, menjelang masuk rumahnya kita deg-degan, iya kan? Nah, artinya membalas menghabiskan energi, lebih bagus memaafkan dan fokus kepada hal-hal yang bermanfaat. Oke, Besti? Sip, ya. Ustazah, halo Mbak Maria, Mbak Lilis. Sapa-sapa Laza cantik. Iya Mbak Lilis, Mbak Wati, Mbak Nyi, Mbak Jaina selalu hadir. Iya, ini teman-teman yang udah lama, ini udah hafal lah kajian-kajian aku ya. Allah karim. Jadi ustazah tuh teman-teman di tempatnya masing-masing ya. Kalau udah dimakan semua isi VT aku, dilahap, ditelan semua ceramah-ceramah aku, itu teman-teman insya Allah semoga ya. Udah banyak ya guys dapat ilmu insyaallah ya. Jadi aku cuma berusaha aja memberi yang terbaik semampu aku sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Panggil dong, siap Mbak Titin. Halo Mbak Era, ada apa Mbak Era? Niat untuk disedekahkan tapi tiba-tiba ada keperluan mendadak, enggak apa-apa. Kebaikan yang belum kita lakukan tetap dinilai satu pahala kebaikan. Tapi kalau kejahatan belum kita lakukan tidak dinilai sebuah kejahatan. Pengen sedekah enggak jadi dapat satu pahala. Sedekah beneran dapat dua pahala. Pengen fitnah orang enggak jadi enggak berdosa. Jadi kebaikan yang kita lakukan tidak jadi dapat pahala satu. Keburukan yang kita lakukan tidak jadi tidak dapat dosa apa-apa. Islam enak kan? Sebenarnya lebih gampang ngumpulin pahala dibanding memperbanyak dosa. Karena mengumpulkan pahala, hati tenang, kebaikan itu sedikit-sedikit Allah akan berikan balasan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik buruk sikit tetap akan diperhitungkan oleh Allah. Assalamualaikum. Enjoy, nyaman, siap dengerin ceramahnya. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas ya. Klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Zakat fitrah boleh tiap bulan Kak. Wadaw, zakat fitrah itu sekali setahun Besti yang menjelang Idul Fitri. Tapi kalau zakat yang tiap bulan itu namanya zakat penghasilan. Minimal 6,8 juta penghasilan setiap hari setiap bulan wajib zakat 2,5%. Idola banget, siap Mbak Yeni, thank you. Halo Mbak Laila, pengen disapa, siap. Makan Viti, betul Mbak Nyi, makan lahap kunyah Viti-Vitinya ya. Ibu saja boleh nggak baca ayat kursi sambil mengangkat tangan? Boleh, nggak ada masalah, itu cuman cara aja. Oke, Ustazah umur berapa? Sama, kita anggap aja seumuran guys. Mbak Putri, aku pernah dulu ya waktu follower masih 200 ribuan, aku bertanya sama teman-teman, "Usia teman-teman berapa?" Kata aku gitu ya waktu itu kalau nggak salah aku di Nutrition Club ya lagi sarapan pagi gitu. Terus teman-teman semuanya jawab 54, 54, 56, 60. Oh aku jadi insecure guys, aku jadi nggak berani untuk menasehati karena ternyata sudah teman-teman kadang-kadang banyak yang lebih seumuran dari aku. Jadi lebih lebih tinggi daripada aku umurnya. Jadi sejak itu aku nggak mau lagi nanyain umur teman-teman. Aku khawatir grogi. Iya, ternyata, ya ada yang seusia orang tuaku, kakakku kan, aku jadi grogi mau nyampaikan. Jadi ya udahlah aku bawa enjoy aja ya kan, dengan manggil Mbak dan semuanya, temenan kita ya. Zah ceritain, apa yang mau diceritain? Detailnya sholat taubat, kalau sebelum azan Isya boleh, sholat-sholat taubat itu boleh dilakukan 24 jam kok ya.
kapanpun bisa. Itu di VT aku juga udah banyak tentang sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa aja, kayak sholat subuh yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak istighfar, mohon ampun sama Allah ya. Oke, melalaikan saudara kandung karena jauh lebih dekat dan baik ke saudara tiri, apakah aku dosa? Jangan menyakiti intinya. Tak bisa berbuat baik nggak apa-apa, minimal jangan menyakiti. Kepada semua orang kita nggak bisa berbuat baik, minimal jangan menyakiti. Karena kalau kita sudah karena kadang-kadang kita nggak bisa berbuat baik malah nyakitin, itu yang nggak boleh. Nanti aku krek nanti teman-teman ya, nggak boleh ya. Nggak bisa berbuat baik sama orang tua, minimal jangan menyakiti. Nggak bisa menyelesaikan masalah teman, jangan memperkeruh keadaannya dengan menceritakannya. Nggak bisa menyelesaikan masalah teman kita yang lagi mungkin, yang lagi, tertekan, jangan memperkeruh keadaannya dengan menggosip-gosipkannya. Kalau kita nggak bisa bantu, minimal jangan menyakiti. Cocok? Sampai paham. Mbak Winarti, assalamualaikum. Ya betul Mbak Be, seumuran sama anak aku, itu. Ya aku seumuran anak teman-teman ya, ya is oke lah ya guys, nggak ada masalah lah ya. Yang penting kita enjoy aja. Kalau aku nanya nama, keder aku. Nanya umur, keder aku nggak jadi. Ya teman-teman no baper ya kalau pertanyaannya tidak terbaca semuanya. Nah iya. Pernah tuh aku nanya tuh, langsung aku insecure. Wih, ternyata teman-teman usianya jauh di atas aku dan itu membuat aku jadi kepikiran aku malam-malam, guys. Siap Mbak Julia, Saza ceritain detailnya soal taubat. Udah tadi kan? Iya, Mbak Yanti, iya. Za, oke, Mbak Khatijah. Kalau ziarah baca apa ya? Halo Mbak Novita, denger baik guys, ziarah ya. Pertama dianjurkan ambil wudhu sebelum ziarah. Kedua dianjurkan untuk memakai pakaian yang tidak terlalu mencolok ketika ziarah. Kemudian masuk ke kuburan, jangan masuk ke liang lahat ya, masuk ada ada yang 65 ya, Masya Allah. Salam takzim aku sama semuanya ya teman-teman. Jadi masuklah ke dalam kuburan, masuk ke dalam kuburan, salah salah konsep ya. Masuklah ke dalam lingkungan kuburan dengan mengucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur dan jangan berharap mereka menjawab salam kita ya. Terus kemudian masuk ke kuburan, bersihkan kuburannya, ringan siksanya. Thank you Mbak Haja, Mbak Anis. Kemudian ambil air, kemudian siram kuburan itu dengan harapan mayat tak akan disisa sampai, air itu kering, air itu kering, kemudian tanam tanaman tak terlalu lebat, baca apapun nggak masalah. Halo Mbak Azman, Mbak Umi, halo Mbak Helia, thank you. Ya, teman-teman yang senang mendengarkan kajian aku, jazakumullah, semoga kehadiran aku bermanfaat bagi teman-teman, nggak sekedar di online tapi juga dalam kehidupan teman-teman. Karena kenapa? Kedekatan sekarang ini yang paling dekat sebenarnya adalah dengan yang online ya guys, karena kita lebih sering ketemu kan di online ya kan, daripada teman-teman kita yang offline. Nah kita hargai anugerah Allah ini, kita bertemu di kanal ini untuk belajar bersama. Karena ini pasti anugerah, aku mampir ke beranda teman-teman, aku menghantui eh, kanal teman-teman semua dan itu adalah qadarullah, semua pertemuan ini semoga bermanfaat ya. Halo Mbak Ria, Mbak Juita, teman-teman yang baru mampir, boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya dan aktifkan semuanya. Supaya teman-teman kalau aku live TikToknya ngasih tahu, "Hey Bestoy, ini nih Nela Luki nih lagi live." Nah, sempet hadir kalau enggak ya next time. Halo Taiwan, Assalamualaikum. Mbak Kay, kalau haid boleh baca ayat 1000 dinar. Oke, Mbak M, Mbak TikToker. Ya, oke. Halo Mbak Titit yang baru masuk, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas ya. Tuh yang lagi ngintip, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Mbak Mimi, Mbak Dwi, Palu, Mbak Ocha, siap Mas Fan, Mbak Uyung. Apa kabar semuanya teman-teman? Mbak Juanda, Zah kalau kita lagi serius pengen berhijrah, tunggu dulu. Tunggu, jangan cepet-cepet TikTok. Sabar ya TikTok, aku baca dulu TikTok. Belum masuk ke sini udah lewat. Zah kalau kita lagi serius, Mbak Diana pengen berhijrah, tapi orang sekitar mencela kita, itu kita gimana? Kan jadi nggak semangat. Halo Mbak Sri, Mbak Ling.
Teman-teman, aku sering bilang gini, dengar baik bahwa burung elang bisa berkawan dengan burung pipit, tapi tidak bisa lama. Elang bisa berteman dengan pipit, tapi pipit juga bisa berteman dengan elang, tapi nggak akan lama. Terbaik teman-teman, bahwa burung elang itu di atas, burung pipit itu di bawah. Mereka ingin berteman bisa, tapi kalau mereka pergi ke tengah-tengah mereka akan gambling dan sesak napas. Kalau mereka pergi ke atas, kalau si pipit ini ikutin elang dia akan nggak dapat oksigen, kalau elang ikutin pipit dia akan nggak bisa terbang dengan tinggi. Bahwa maaf, 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 hidup ini adalah levelitas. Surga ada 7 level, neraka ada 7 level, 7 tingkat, bahwa langit ada 7 tingkat, bumi ada 7 bagian, malaikat nabi ada tingkatan, nabi yang tidak masyhur, ada nabi yang masyhur dan ada nabi yang ulul azmi. Tidak semua nabi adalah rasul. Jadi hidup ini adalah levelitas. Iman juga seperti itu. Iman itu soal level. Kalau teman-teman pengen hijrah, otomatis akan seleksi alam. Teman-teman lama akan hilang. Enggak Ustazah, aku bisa kok hijrah tapi berteman dengan teman-teman lama. Bisa, tapi kalau yang benar-benar hijrah bakal nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Misi berbeda, visi berbeda, like and dislike udah berbeda, kesukaan udah berbeda, hobi udah berbeda, lingkungan udah berbeda. Bagaimana mungkin bisa selalu bareng-bareng? Sulit teman-teman. Jadi buat lingkungan baru, kalau mereka ingin berteman dengan kita alhamdulillah, kalau enggak buat lingkungan baru dan ndak dibuat pun lingkungan baru akan terbentuk. So, teman-teman luruskan niat, kalau mau hijrah nggak ada masalah, kita juga nggak harus berteman dengan banyak orang, bertemanlah dengan orang-orang yang mendatangkan kita kepada kebaikan. Oke, panjang kali kan, langsung ketinggalan aku. Oke, gitu ya. Jadi kayak gitulah teman-teman ya. Jadi nggak usah juga berharap semua orang bakal tidak dihina ya nggak apa-apa ya karena bukan lingkungannya. Orang kota katanya bisa, orang yang tinggal di pelosok desa dia bilang dia mampu untuk tinggal di kota. Pergi dia ke kota tapi dia nggak bakal betah karena di kota banyak hiruk pikuk. Orang kota bilang aku bisa tinggal di desa dan di kota. Cobalah pergi ke desa pelosok, dia juga nggak bakal betah. Karena kenapa? Karena terlalu sepi. Jadi hidup nih levelitas. Hidup ini ada makomnya masing-masing. Harus kita akui bahwa orang yang beriman itu bisa berteman dengan orang yang tidak beriman, tapi dia nggak bakal lama, dia tidak bisa sahabatan, kecuali salah satunya melebur. Oke, gitu. Panjang kali cakapku, entah didengar tanda ini. Ustazah, bolehkah di atas makam disebar batu-batu kecil supaya tidak boleh? Ya, gimana apa gimana? Mbak Ustazah, apa? Apa tuh Mbak Ustazah? Boleh nggak sholat sunat malam, tahajud, taubat hajat dilaksanakan berjemaah? Oke, dengar baik teman-teman. Semua sholat, aku ulang ya. Semua sholat itu bisa dilakukan berjemaah illa itu apa? Illa itu apa? Illa adalah kecuali sholat rawatib. Ya, semua jenis sholat bisa dilakukan berjemaah kecuali sholat rawatib. Jam berapa kajiannya? Tadi aku kajian sore. Tadi aku kajian sore teman-teman. Gitu ya. Ah, oke. Waalaikumsalam Mbak Jida. Kalau keramik makam, kalau kiri kanan boleh, tapi kalau atas tak boleh tutup. Ya, karena kita berharap ada air hujan yang jatuh, karena setiap air hujan yang jatuh itu mayat tak akan disisa sampai air itu kering. Maka kalau maka orang yang meninggal itu akan disiksa. Hanya beberapa waktu dia tidak disiksa. Kapan itu? Saat hujan lebat, hari Jumat, Idul Fitri, 5 kali sholat. Gitu guys. Oke, teman-teman yang baru mampir, kencengin tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas yang baru mampir, dan salam kenal dari aku bagi teman-teman yang baru follow aku. Semoga kanal ini bermanfaat ya guys. Ustazah, makasih ilmunya, live-nya. Saya jadi banyak belajar. Thank you, Mbak Sakura, Mbak Elma, Mbak Ihamid. Kalau lagi tahajud harus baca surat apa ya? Apapun. Sehabis tahajud yang penting Al-Fatihah dibaca, ayat pendek nggak apa-apa dibaca apapun. Mbak Liling, Mbak Putri, thank you ya. Teman-teman pelan-pelan aja belajar dari VT-VT aku. VT aku memang udah terlalu banyak ya guys, udah mendekati 1000 VT ya. Jadi teman-teman dengar aja kan satu VT itu palingan cuma 2 menit. Kalau didengar tiap hari 5 VT berarti ada 10 menit. 10 menit itu cuman teman-teman dengar 10 menit tiap hari, maka 1 bulan teman-teman akan dengar 150 VT. Itu ilmunya insya Allah.
Ya semoga karena kenapa aku percaya diri kalau VT-VT aku bermanfaat buat teman-teman karena itu, masdar, entar bahasa Arab pula. Karena itu sumbernya adalah dari pertanyaan teman-teman. Itu sudah makomnya teman-teman, itu udah sesuai dengan kebutuhan teman-teman. So insya Allah semoga bermanfaat ya. Oke siap. Ustazah zakat mal diberikan kepada siapa? Semua zakat mal atau zakat fitrah diberikan kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Yang paling gampang boleh dikasih ke fakir miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke? Ke Palestina boleh zakat mal, karena itu adalah, fisabilillah. Halo Mbak Nur Hasanah, halo, iya Ustazah, makasih atas VT-VT-nya, thank you Mbak Ria. Kalau ke ibu mertua zakat boleh Mbak Liana. Bubble pantau terus ya Pak Bambang. Tap-tap hidung hidung Zahra ya. Tap-tap di hidung Tazah ya. Oke, ya ya pantasan, pantasan enggak ya? Izin tanya, memang kalau berwudu wajib 3 kali? Satu kali afdol 3 kali. Udah 3 kali kenapa emangnya? Halo Mbak Titin, Ustazah mau tanya kalau mayat ditumpuk 3 orang anak, ibu, ayah gimana hukum? Kalau dia sudah lama boleh. Ya atau kalau darurat di situasi seperti itu tidak ada lagi kemungkinan teman-teman bisa, tidak ada lagi tanah itu masih dibolehkan. Karena di Al-Baqi di Madinah itu memang numpuk-numpuk guys. Apa hukumnya kalau masak daging tapi tidak aduh lewat, tapi tidak apa? Boleh nggak zakat dikasih ke ibu mertua? Boleh dengan syarat dia memenuhi syarat fakir miskin ya. Fakir adalah tidak bekerja, miskin bekerja, tapi nggak cukup uangnya. Halo Mbak Tini, Mbak Ulif, Mbak Sogi, Mbak Cancer, Mbak Bes, Mbak. Halo Malaysia, suka dengar Ustazah bila live. Thank you Mbak Halilah. Terima kasih teman-teman. Klik foto yang ada di atas, ikuti, klik tombol loncengnya, di tombol loncengnya klik semuanya. Yang penting dapat info dulu dari TikTok notifikasi. Persoalan lihat atau enggak nanti aja dulu dipikirkan, ya kan? Oke, Mbak Siti. Ya, semenjak kenal Ustazah aku kalau galau kalau nggak baca Quran, mantap. Nah, itu prestasi guys, Masya Allah ya. Berarti sudah istiqomah. Karena aku sudah bubuih-buih ngomong tentang istiqomah, Masya Allah ya. Istiqomah. Oh, berarti udah istiqomah ya. Halo, thank you ya Mbak Sofis, Mbak Syalafa. Assalamualaikum, Subang Mbak Devi. Assalamualaikum Mbak Wasi. Mbak Yunita, Waalaikumsalam warahmatullah. Sampai paham. Kalau nggak paham aku ulang lagi. Sampai paham. Sampai aku merem ceramah guys. Saking diulang-ulang. Oke, siap Ustazah puasa Senin Kamis dengan Yaumul Bid sebaiknya gimana? Oke, dengar baik guys. Banyak puasa itu yang niatnya berbenturan. Puasa Senin Kamis kadang-kadang berbenturan dengan Yaumul Bid. Puasa Nisfu Sya'ban berbenturan dengan thank you Mbak Inul, Mbak Turia dengan Yaumul Bid. Ketika dia berbenturan, ambil niat puasa yang limited edition waktunya. Senin Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid, dulu kan Yaumul Bid. Karena Yaumul Bid lama lagi kita baru dapat. Yaumul Bid dengan Nisfu Sya'ban pasti berbenturan. Karena Nisfu Sya'ban adalah pertengahan sholat. Yaumul Bid adalah Nisfu Sya'ban adalah pertengahan bulan. Dan Yaumul Bid juga pertengahan bulan. Maka ketika teman-teman Yaumul Bid di hari Nisfu Sya'ban, teman-teman dulukan Nisfu Sya'ban. Oke? Spill lipstick Za, lipstick aku yang kemarin. Lipstick aku nggak ganti udah bertahun-tahun itu aja mereknya. Aku nggak ganti bisa. Aku kalau ganti lipstick nggak bisa guys. Kulitku sangat sensitif. Aku pakai ini guys, ini masih ada yang baru ya. Aku beli sekalian kemarin karena ini kebutuhanku ya. Aku lip mereknya Alate udah aku pakai bertahun-tahun. Lip Alate, Alate warnanya meodau ya. Ini waktu ada keranjang kuning aku selalu spill ya. Alate meodau aman dibawa ibadah dan dia itu melebur dan ringan dan kita nggak kerasa kalau kita pakai lipstick so aman aja. Ya. Jadi nggak berat dia gitu loh yang dibawa ngomong apa gitu ya. Nggak berat dia, enak enak banget ya. Ustazah, bagaimana hukumnya? Halo Mbak Novita.
Kalau suami sudah meminta pisah dalam artian ya sudah kalau gitu kita pisah aja, itu jatuh talak, namanya talak kinayah. Halo Mbak Nursia, bolehkah sedekah subuh diberikan? Jadi kalau suami bilang, udahlah kita pisah aja, udahlah kita nggak usah bareng-bareng, itu adalah talak ya guys, namanya talak kinayah ya. Nah ya, talak kinayah ya, talak kinayah itu adalah talak di mana kita mengucapkan dengan bahasa sindiran. Kalau mau CO, alatnya belum ada keranjang kuning, Mbak Bes. Ya, suara putus-putus. Halo, suara aku, guys. Suara, suara, halo. Za, lingkungan kerjaku gitu semua aja. Rata-rata, rata-rata, rata-rata apa? Rata-rata orangnya suka nyakitin. Gak usah teman-teman pikirin. Kerja itu kerja, bukan dengerin kata orang. Kerja itu kerja. Apa kerja kita? Kerjakan. Kata-kata teman-teman gak usah dipikirin. Kalau mau berteman di tempat nongkrong aja. Ya, atau teman-teman di tetangga gitu. Gak usah pikirin. Kerja aja fokus udah. Jangan terlalu banyak mikir, terlalu cerdas. Ya, mau tanya kadang waktu sholat, karena waktu sholat baca Al-Fatihah 2 kali bacanya ragu-ragu, 1 atau 2 gimana? Oke. Teman-teman hati-hati ya kalau ragu-ragu dalam sholat Al-Fatihah. Aku takut betul itu adalah khannas. Misalnya lagi baca Al-Fatihah ya, aduh ini baca nggak, lagi baca Al-Fatihah, aduh ini dibaca nggak ya, aduh udah bener nggak bacaanku ya. Jangan terlalu banyak was-was. Baca aja, jangan diragu-ragukan, karena ragu-ragu itu adalah godaan khannas ya guys. Jadi menurut aku 1 kali aja cukup ya. Suara jelas ya. Kalau witir rokaat terakhir wajib baca 3 surat. Tidak ada wajib, sunnah. Diutamakan 3 kul witir rakaat ketiga. Enggak juga enggak apa-apa. Oke, Mbak Cuna. Suara parau. Ya, memang kayak gini suaraku guys. Udah aku upgrade suaraku nggak bisa. Sama dengan introvertku itu juga nggak bisa aku upgrade. Halo Mbak Indah. Kalau mau pikirkan, pikirkan ustazah aja, pasti ikutan sabar. Halo Mbak Nilam. Ustazah beli lipstik di mana? Aku masih belinya di online sih guys. Ada sih di offline tapi stoknya suka terbatas. Kalau lagi puasa, sholat, baca doa, nangis, air mata masuk ke mulut, nggak apa-apa, gas aja. Ya ditelan boleh, nggak juga nggak apa-apa. Karena air mata itu nangis dalam sholat itu is okay, nggak apa-apa ya. Halo Mbak Niza, iya. Ibu, Mbak Ani, Mbak Niza. Tapi bagaimana dengan hubungan suami istri Zah? Apa masih sah atau jadi kalau seorang suami udah mentalak istrinya gitu ya. Kutalak kau atau kita pisah aja lah. Kalau statement itu dikeluarkan, maka udah jatuh talak. Tapi kalau dia rujuk lagi dan tidur lagi sebelum sebelum dia sebelum sebelum 3 bulan dia boleh rujuk ya. Sebelum 3 bulan dia boleh rujuk ya. Oke, sebelum 3 bulan dia boleh rujuk. Jadi kalau dia udah tidur lagi berarti dia udah rujuk, Besti. Ustazah kalau sedekah subuh dikasih cucu karena ayah tidak menafkah, tidak apa, tidak kerja, boleh nggak ada masalah. Ntar ya guys. Ustazah dalil sholat tasbih berjamaah. Oke, dalil sholat tasbih berjamaah itu adalah karena karena sunnah takriri. Coba teman-teman ingat ya, sunnah takriri tidak ada dalil secara lisan. Cuman ketika sahabat melakukan sholat tasbih berjamaah, Rasul diam. Diamnya Rasul itu tanda boleh. Sama dengan gini, Ustazah apa dalil sholat taraweh 20 rakaat? Tidak ada dalilnya. Dan Rasul taraweh selalu 8 rakaat. Lalu kenapa orang taraweh 20 rakaat? Karena ketika sahabat melakukan Rasul diam. Diamnya Rasul itu tanda Rasul setuju. Wah lagi jawab sempat-sempatnya. Thank you Mbak Matra. Tandanya Rasul setuju. Saja apa dalil sholat misalnya sholat taraweh. Dalil khusus sholat taraweh itu enggak ada.
khusus tentang taraweh itu nggak ada. Cuman Rasul melakukan ditengok oleh sahabat maka dia jadi sunnah. Jadi tidak semua hal ada dalilnya. Taraweh 20 rakaat tidak ada dalilnya. Tasbih berjamaah tidak ada dalilnya. Tapi tidak ada dalil ketika Rasul melakukan, maaf, ketika sahabat melakukan Rasul diam. Diamnya Rasul, the name is sunnah takriri. Sunnah takriri adalah sunnah yang tidak disuruh oleh Rasul, tidak dilakukan oleh Rasul. Tapi ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Diamnya Rasul itulah namanya sunnah takriri, Besti. Oh. Ustazah, apa panggil-panggil? Bulan Desember tanggal 23, enggak, 26, Mbak. Bulan Desember, thank you cubit-cubitannya. Bulan Desember tanggal 26, Mbak, 26. 13 Jumadil itu tanggal 26 ya kalau nggak salah. Ustazah zakat mal berapa persen dari penghasilan? 2,5%. 2,5%. Teman-teman yang baru mampir gasken tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas ya. Kemudian klik ikuti, yang belum follow, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Zah mau tanya, pas lagi sholat tiba-tiba air mata keluar sendiri, atuh sholatnya gimana? Thank you Mbak Matra. Ya, teman-teman semuanya bahwa menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. So justru bagus sekali orang yang menangis di dalam sholat. Karena ciri-ciri orang yang beriman adalah idza tuliyas alaihim ayatuhu zadathum iman. Jika dibacakan Quran atau jika dia baca Quran maka bertambah keimanannya. Oke, oke, oke. Lipstik ala teh nggak ada di Oren. Ya, ada guys, harusnya ada. Ustazah minum Herbalife. Ya betul sekali. Aku minum semuanya, bahkan skin aku adalah Herbalife ya guys. Semuanya aku Herbalife. Termasuk kolagenku adalah Herbalife. Ustazah puasa Ayyamul Bid bulan Desember tanggal berapa? Tanggal 26 teman-teman. Nanti aku ingatkan lagi. Tugas aku mengingatkan, tugas teman-teman lihat aja videonya. Ya, aku ingatkan terus demi teman-teman semua. Doain aku sehat, doain panjang umur sehingga kita bisa belajar di kanal ini. Bagi yang baru mampir, klik foto aku yang ada di atas ya. Tuh. Ya, kemudian klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke. Kalau lagi puasa terus masak, cicipin masaknya gimana? Halo Mbak Erlin, Mbak Fauzia. Guys, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, tak sampailah 3 bulan lagi lah ya. Maka insya Allah nanti aku akan booster terkait dengan cara mengganti puasa, yang membatalkan puasa, nangis batal puasa atau tidak, hal-hal yang dianjurkan saat berbuka, hal-hal yang dianjurkan saat sahur, ya, kemudian yang dilarang dalam berpuasa, ya kita akan bahas. Ya, tetapi pada intinya adalah mencicipi makanan. Thank you Mbak Pemulung, Mbak Bes. Mencicipi makanan saat berpuasa tidak membatalkan puasa, kecuali kalau cicipnya nggak dikeluarkan dan setengah jam. Ya enggak ya? Kan dicicip dikeluarkan lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau tertelan itu batal. Tapi hati-hati, lebih bagus jangan sih menurut aku ya. Tapi sesuai dengan kemampuan teman-teman lah ya. Halo Mbak Siti, iya. Ustazah, em, kalau pas sholat ada kucing tidur di depan kita, bagaimana? Selagi kucingnya tidak pup, tidak pipis, nggak ada masalah. Karena diganggu hewan peliharaan saat sholat hukumnya boleh. Sebenarnya aku udah sering ceramah tentang apa saja hal yang dibolehkan dalam sholat, yang dimakruhkan dan yang dibatalkan. Tapi nggak apa-apa, aku akan ulang-ulang terus. Tugas aku adalah kajian, tugas teman-teman tap-tap layarnya kalau aku mampir di beranda teman-teman. Dan kalau aku buat VT teman-teman like, komen. Meskipun komen tak terlike sama aku karena saking banyaknya atau tak terkomen tapi aku baca. Karena yang menjawab pertanyaan teman-teman adalah aku dan yang membaca pertanyaan adalah aku. So, aku tahu, aku appreciate buat teman-teman yang udah mau berpartisipasi supaya kanal ini berkembang ya teman-teman ya. Assalamualaikum, kalau suami ucapkan
Ustazah, oh ustazah. Ada pula yang manggil aku kayak gitu, guys. Oh ustazah, oh ustazah. Sholat tapi pikirannya kemana mana sah atau tidak? Oke, ini pertanyaan bagus, dengar baik ya guys ya. Sholat itu dikatakan sholat dan apapun ya, sholat, wudhu gitu ya. Dia dikatakan sah ya, kalau udah terpenuhi rukunnya. Terpenuhi rukunnya, maka sahlah dia. Rukun sholat ada 13. Yang penting teman-teman baca Al-Fatihah, ya, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, lakukan saja. Lakukan saja, maka sahlah sholatnya. Perkara pikiran kemana-mana itu cuman kekhusyukannya aja yang jadi bermasalah. Orang yang sholat pikiran kemana-mana, aku ibaratkan seperti ini ya. Mbak Juita, Mbak Haici ya. Aku ibaratkan seperti ini ya. Teman-teman lagi me time dengan suami berdua gitu ya. Atau dengan anak gitu ya. Lagi berdua, thank you. Ya, lagi berdua kayak gitu ya. Lagi me time dengan anak gitu ya. Atau dengan suami deh. Lagi me time, seneng nih kita tahu suami tuh pengen ngobrol sama kita. Seneng ini ya, seneng gitu ya. Tapi ya, dia main handphone rupanya. Senang karena udah ditemuin, tapi tak suka karena dia main handphone. Gitu juga kalau kita sholat. Allah senang kita datang. Allah senang kita ibadah. Tapi karena pikiran kemana-mana, Allah tak suka aktivitas itu. Makanya Eee, dianjurkan kita diusahakan khusyuk dalam sholat. Tapi khusyuk dalam sholat itu adalah proses, dia tidak instan. Ciri-ciri orang khusyuk dalam sholat adalah dia mulai betul sekali Mbak Noni, dia mulai ciri-ciri orang yang jadi kita suka ketemu tapi merasa tak dihargai gitu ya. Ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sholat kemudian, adalah, pertama dia merasakan indahnya sholat. Jadi dia tidak pusing lagi kalau imam terlalu panjang bacaan, kemudian dia menikmati, kadang-kadang dia menangis, itu udah ciri khusyuk dalam sholat guys. Halo Mbak Yani, Mbak Nuri. Ya, Assalamualaikum. Ustazah untuk menyembuhkan penyakit lupa, apa benar kita harus memperbanyak mengaji? Betul, ngaji dan belajar. Karena pikun datang karena otak, maaf ya nggak kepake. Tapi kalau otak selalu kepake untuk belajar, menghafal, itu jauh dari kepikunan. Mbak Endra, Mbak Silvana, ya. Ustazah senang banget hati mendengar ceramah. Thank you Mbak An, Mbak Dewi, Mbak Endra. Apa syaratnya kaum lo mau badalkan umroh orang tua yang meninggal? Syaratnya kita udah umroh dulu, itu aja. Nah, oke, dengar baik guys soal badal umroh ya. Ada dua cara kita bisa membadalkan umroh orang tua kita. Cara pertama adalah kita pergi ke travel dan minta orang travel memfasilitasi badal itu. Dan itu biasanya bayar ya. Nanti orang di sana yang akan membadalkan umroh untuk kita, nanti ada sertifikatnya. Atau cara yang kedua, kita yang pergi umroh. Nanti cari travel yang satu kali umroh itu ditemanin 3 kali misalnya gitu ya. Maka umroh pertama adalah untuk kita, besoknya kita ngambil mikot lagi, katakanlah ngambil mikot di Ji'ronah atau di Bir Ali, kemudian kita pasang niat lagi. Nawaitu umrotan an, sebutkan namanya. Jadi besoknya umroh untuk orang tua meninggal, tapi kita yang mengumrohkan, kita yang mentawafkan, mensaikan. Kemudian besoknya lagi bisa umroh lagi atas nama siapa yang meninggal, kita yang mentawafkan, kita yang mensaikan. Jadi orang yang badal umroh atau adalah orang yang harus udah berumroh ya. Oke, halo Mbak Marni. Setiap bulan ya Umul Bit tanggal beda-beda, ya tanggal beda-beda setiap bulan. Kalau bulan Desember lebih kurang tanggal 26, 27, 28 Desember ya. Guys, nanti malam malam tahun baru kalau aku nggak keluar kota dan nggak ada acara, kita buat ini yuk, buat resolusi, buat bukan lebih tepatnya bukan muhasabah ya, tapi kita catat bareng-bareng. Nanti aku coba bimbing deh ya. Catat apa saja kekurangan kita di masa lalu, baik dalam bentuk akhlak ataupun dalam bentuk adab ataupun yang lain ya. Kemudian kita baca doa akhir tahun, kemudian kita catat ke depan pengen seperti apa dalam hal ibadah, akhlak, keluarga dan seterusnya, dan kemudian tutup dengan doa akhir tahun. Semoga muhasabah kita, bukan muhasabah, evaluasi kita atau muhasabah kita menjadi ke depan kita lebih baik ya guys. Biasanya aku lakukan sendiri aja, tapi aku berpikir nggak ada salahnya aku ngajak teman bareng-bareng ya. Aku tulis, teman-teman juga tulis.
Ya nanti aku bimbing dalam bentuk apa ya, misalnya yuk kita fokus tulis ibadah apa yang kurang di yang masa lalu, akhlak apa yang kurang di masa lalu, misalnya masih dulu suka marah-marah, catat aja suka marah-marah. Atau, kemarin masih suka melawan suami, catat aja. Ya, yang lalu kita ingat-ingat kesalahan kita tutup akhir tahun, kita kita pengen ke depannya gimana, kita catat nanti setiap kita bawa kertas, bawa pena, baru kita tutup dengan, doa awal tahun ya. Biasanya aku buat sendiri aja setiap tahun, tapi nggak ada salahnya aku ditemanin teman-teman semua. Mau nggak? Mau nggak? Semoga panjang umur ya. Oke, siap ya, kita bareng-bareng ya. Oke, siap. Oh ya? Oke, setuju ya? Ya itulah kita bareng-bareng aja, ya kan? Siap siap siap, ya. Oke, insyaallah ya nanti, kalau aku lupa diingat-ingatkan ya, tapi insyaallah nggak lupa ya guys. Semoga aku nggak keluar kota dan nggak ada halangan, doain sehat-sehat ya. Oke. Halo Mbak Asri, Mbak Bunga. Iya benar. Setuju dong Besto ya. Mbak Wati, amin 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 ya. Oke. Nah nanti, catatannya hanya teman-teman dan Allah yang tahu ya. Nanti aku contohin teman-teman buat kayak gitu ya. Baik, oke, mau ustazah siap ya. Semoga kita lebih baik ke depan ya. Oke. Ya, Ustazah gimana caranya supaya kita tidak sedih terus ingat orang tua yang 20 tahun, sudah meninggal. Sebenarnya teman-teman sedih itu nggak apa-apa, cuman sering aku bilang bahwa, kalau kita sedih saat orang tua kita meninggal, lakukan banyak hal. Semakin kita banyak melakukan, maka semakin kita banyak melakukan, semakin kita akan berkurang sedih kita. Apa yang bisa kita lakukan? Di antaranya adalah misalnya kita bisa melakukan yang namanya, kirimkan Quran buat hatam sampai hatam buat dia, kemudian kita kirimkan Yasin buat dia, ya kita kirimkan Al-Fatihah, kemudian ziarah ke makamnya. Dia kita sedih, semakin kita banyak berbuat, semakin berkurang kesedihan kita. Makanya aku sering bilang, banyak loh yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita meninggal, ya kan? Gitu ya. Lipstik nomor berapa? Aku bukan pakai nomor kalau si Alate itu, dia pakai merek. Jadi mereknya Meodau. Ini dia guys yang lama ya, yang sedang aku pakai. Meodau tuh, Meodau ya. Nanti kotaknya seperti ini yang masih baru guys. Aku harus beli beberapa karena aku nggak bisa ganti lipstik. Aku tuh gitulah guys, orangnya setia, ajik. Cocok sampai paham. Zah, hukum nerima duit apa? Duit, aduh lewat. Etalase berapa Zah? Mbak Nursia lu yang ada aja Mbak. Mbak ya Allah jadi kangen etalase aku. Iya. Sunscreen aku Herbalife. Aku semua produk Herbalife guys. Menyampaikan yang benar dengan cara yang salah tuh gimana? Cara niat benar, cara salah. Apa contohnya? Ya, niat benar, cara salah. Niatnya menasehati tapi menyakiti. Itulah menyampaikan niat benar, cara salah. Oke? Jadi dia mengingatkan tapi dengan menyakiti. Ya. Oke, teman-teman yang baru mampir klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Cara sujud sejadah sujud aja. Teman-teman hafal nggak doa sujud sejadah, guys? Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqasam. Hafal nggak ya? Iya, aku belum buat juga ya, guys. Iya. Kangen spill-spill, benar benar benar. Ustazah harus nikah. Oh, talak 3 ya? Talak 3 ya Mbak Nuraini ya? Dijawab itu sama sahabat fillah bahwa talak 3 harus ada muhallilnya. Jadi orang yang sudah ditalak 3, misalnya nih, udah ditalak 3 kali oleh suaminya, maka si perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur cek hamil atau tidak. Kalau hamil tunggu lahir anak. Kalau udah lahir anak tunggu diceraikan. Kalau nggak diceraikan nggak bisa balik. Siap. Nggak hafal. Oh nggak hafal ya? Oh iya, aku belum pernah sih bicara soal itu makanya teman-teman nggak hafal kali ya. Za usia berapa? Seumuran bestoy.
Halo, Ustazah, apakah hukumnya istri minta cerai? Hukumnya dibolehkan dalam agama Islam jika permintaannya itu jika suaminya melanggar syariat. Ya, oke. Ustazah, gimana sikap kita bila ada yang memutuskan tali silaturahmi dan tidak diundang saat ada acara? Kalau nggak diundang nggak usah datang, sesimpel itu aja. Oke, dan nggak usah pikirkan, lakukan aktivitas yang bermanfaat. Ustazah, kalau laki-laki yang tidak perhatian ke ibu dan ketika ibu minta dia nggak pernah ngasih, salah nggak kalau membencinya? Salah. Bahwa, "Hai orang tua yang ada di kanal aku ini, dengar baik bahwa sejahat apapun, melawan apapun, sedurhaka apapun anak kita, saya minta tolong tetap paksakan diri ridhoi mereka. Karena kalau ibu-ibu, teman-teman tidak meridhoi anaknya, maka nanti anaknya akan sengsara. Saya pastikan itu. Kenapa? Karena ridullah ridul walidain, suhtullah suhtil walidain. Ridho Allah bergantung kepada ridho teman-teman dan murka Allah bergantung kepada murka teman-teman. Banyak teman-temanku yang maaf dalam tanda kutip quote on quote adalah nakal ya. Lalu kemudian bapak mamanya bilang, aku nggak mau lagi ngomong sama dia. Nel, katanya gitu ya. Aku nggak mau, nggak bisa Pak, nggak bisa. Bapak paksakan diri ridhoi anak Bapak, itu teman saya. Saya nggak pengen hidupnya sengsara hanya karena Bapak nggak ridho. Jadi orang tua yang ada dalam majelis ini, dalam Zoom ini, dalam live ini, aku minta tolong ya. Separah apapun disakiti sama anak, paksakan diri ridhoi mereka. Kita nggak bakal lama, mereka yang akan melanjutkan perjalanan. Sekarang mereka jahat, maksiat. Suatu ketika bisa jadi orang dan anak yang paling taat ya. Jangan ego sama anak, maafkan aja. Bahwa banyak ke orang yang dapat ujian dari anak, cobaan dari anak. Paksakan diri, ridhoi mereka, karena kita nggak pengen mereka kenapa-napa. Oke, klik foto yang ada di atas yang baru mampir, klik ikuti, klik tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Ini didengar nggak guys? Nomor lipstik aja dari tadi. Sekali kau ngomong lipstik, lipstik aja. Nde mande. Nah, dengar ya. Nah, lipstik aja. Nanti sekali lagi nanya lipstik dapat piring cantik. Nah, lipstik, pengumuman. Malam ini aku lagi baik. Biasanya aku kalau nanya lipstik, nanya skin, nggak ada aku jawab. Kenapa aku nggak jawab? Karena banyak sainganku nanti. Ya kan? Ah, tapi kalau mau nanya lipstik, aku jawab sekarang. Oke? Ya. Pengumuman. Dengar baik. Lipstik aku adalah Alate. Warnanya adalah meow. Oke? Cocok? Dah. Denger tuh? Me Banyak saya ingat nanti. Tanda aja skin. Skin aku. Semua skin aku pakai Herbalife. Serum, krim siang, krim malam, kemudian SPF, kemudian pembersih wajah di kamar mandi, masker, scrub, semuanya Herbalife. Oke, kolagen Herbalife. Dah, clear Herbalife ya. Ya, kalau ini latte meudau. Dah baik aku malam nih kan. Baik aku malam nih kan. Nah, baik kan. Nah. Ya, mehong itu Zah. Iya, memang agak mahal ya. Puas ya? Mahal. Apalagi tanya. Tutorial suara kayak aku, ah, itu yang enggak ada. Limited edition. Baik Bu. Herbalife mahal. Ya, memang iya sih. Iya gitu ya. Dah. Berapa pula mehengnya? Lupa pula aku harganya guys.
Aku minum produknya dan aku pakai semua skin-nya. Jadi, gitu ya. Heeh, boleh bagus, tapi aku berhenti nggak minum lagi. Merkuri aja, ini lucu banget nih komen-komen, "Godok bagu loh, salah lu, nggak cukup gaji." Ya, tapi teman-teman nanya, gimana coba aku jawab kan akhirnya. Tuh baru pertama nih aku vulgar jawabnya, ya kan? Ya nggak? Nah, dah lupakan lupakan itu, lupakan ya. Dah yuk lanjut. Oke, yuk lanjut lanjut lanjut. Oke, dah berdoa saat sujud apakah boleh bersuara? Sujud dalam sholat nggak boleh. Kan sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab. Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab ya. Nah, tapi doanya nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, kalau pakai bahasa Indonesia tutup bibirnya, baca dalam hati ya. Oke ya, tak bisa ikut hanya bisa ikut ilmunya. Siap, insyaallah ya kan? Tuh kan? Nah, tuh udah guys, udah Herbalife udah ya. Yuk kita lanjut yuk. Ustazah kalau tadi nanya, terus sekarang protes enggak ya? Waktunya sholat awabin gimana? Sholat awabin itu adalah sholat yang kita lakukan dari maghrib sampai azan isya ya. Sakitku hilang dengan ustazah ketawa. Ya, jadi dari maghrib sampai isya niatnya sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah gitu sholat kayak biasa kayak sholat subuh yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Nah gitu ya. Oke. Sendok udah ketemu udah belum malah berkurang ya. Zah kalau cuman sholat qobliyah zuhur tapi nggak sholat ba'diyahnya boleh, waktunya gimana? Boleh. Ba'diyah qobliyah zuhur adalah 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 atau 4 rakaat setelah zuhur. Waktunya selagi masih ada waktu zuhur bisa. Misalnya orang udah pulang ke rumahnya masing-masing, kemudian jam 1 lewat udah pulang sholat gitu ya. Kemudian kita melakukan sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat bisa, setengah 2 masih bisa. Pokoknya selagi masih ada waktu zuhur. Ngelek teman-teman, ngelek. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Mengikat rambut ketika sholat diharamkan bagi laki-laki ya. Bagi perempuan nggak ada masalah ya. Kalau kita berdoa nggak bisa bahasa Arab gimana? Iya, bahasa Arab dalam berdoa tidak wajib. Yang penting berdoa adalah kita tahu apa yang dimau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Qobliyah asar ada nggak? Qobliyah asar ada. Tetapi qobliyah asar itu hukumnya sunnah biasa. Bukan sunnah yang sangat muakkad. Sunnahnya sunnah biasa. Bukan sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi boleh. Oke? Oke, ya boleh. Sengaja aku sholat sunat qobliyah sebelum zuhur. eh, eh, sengaja aku sholat sunat qobliyah. Sengaja aku sholat sunat qobliyah. Sebelum asar sunnah atasku karena Allah ya. Oke ya. Zah saya tadi sholat witir yang ketiga ya. Cuma hanya kul atau satu aja nggak apa-apa. Bahwa setelah witir rakaat ketiga tidak wajib 3 kul. 1 kul boleh ya. 1 kul boleh. Siap Pak Ohid. Assalamualaikum. Spill dulu lipstiknya. Lipstick udah tadi guys. Spill skincare dan lipstick limited edition. Terlalu di spill nanti terlalu banyak saingan. Oke. Oke. Ya udah teman-temannya bantu aja jawab ya. Ustazah niat jamak kosor pertama apakah niatnya sama dengan yang kedua? Maksudnya gimana? Niat jamak kosor pertama apakah niat 1 kali aja di awal teman-teman ya. Oke, Zah witir 1 kali witir itu 1 kali salam kan ya Zah? Iya, boleh witir 1 kali salam boleh.
1 rakaat 1 kali salam boleh, 3 rakaat 1 kali salam juga boleh. Ustazah, kalau seorang ibu mengimami anak perempuan usia 6 tahun, apakah harus bersuara keras? Perempuan dengan perempuan, saya ulang ya, perempuan dengan perempuan, kalau berjamaah itu seperti biasa, tapi jangan terlalu keras-keras sekali ya. Rawatib yang muakkad fardu apa aja? Oke, ya dengar baik ya guys. Sholat rawatib itu ada beberapa. Pertama, 2 rakaat sebelum adzan subuh. Yang kedua, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum dan setelah isya. Khusus untuk sebelum isya dan sebelum asar itu hukumnya sunnah biasa. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Klik ikuti, klik tombol loncengnya, foto aku yang lagi ada di atas dan klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Untuk tadi ada yang nanya sholat rawatib itu udah ada di video aku yang tadi pagi ya guys. Coba dilihat di situ ada jenis-jenis sholat arisan, sholat rawatib. Oke, Mbak Sarah, Mbak Mareta, Mbak Diana, Mbak Indra, spill gelangnya, "Mak," semuanya lah di-spill-nya, selendak hidung aku aja lah di-spill ya. Halo Mbak Lala, kalau zikir kira tidak dihitung boleh? Boleh, nggak apa-apa ya. Zikir tak dihitung nggak apa-apa, boleh ya. Spill gelangnya lah. La haula wala quwata illa billah. Untung dah lubang hidungku yang di-spill. Aku nggak disebut kenapa Mbak. Halo Mbak Ziggy, Mbak Nyi, thank you. Jangan di-spill ya Ustazah, kan nggak di-endorse, cocok kayak si Bom-Bom, nggak mau lihat kamera karena nggak dikasih snack ya kan. Spill cincin Zah, apa lagi yang mau di-spill guys? Allah karim. Mau Zah gelangnya. Apa yang dipakai cantik semua ya. Thank you ya. Kalau doa kau dipuji, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Ndek, Ustazah. Zah, kalau halo Mbak Adede, belum di absen. Jamnya kan banyak betul yang mau di-spill. Salawat apa yang bagus biar rezeki lancar? Netizen kepo Zah. Salawat itu apa yang bagus biar rezeki lancar? Semua salawat itu memberikan syafaat dan melancarkan rezeki. Tapi kalau teman-teman ingin ngebooster, teman-teman lanjut dengan sholat hajat ya. Booster ya, dengan sholat hajat ya. Oke. Zah, sebelum punya baju pendek, sekarang udah pakai gamis. Lalu baju pendeknya dikasih ke orang dosa nggak? Kasih ke non muslim atau ke laki-laki boleh. Zah, baca Al-Kahfi malam, pagi, siang pahalanya sama. Sama, tapi kalau mau lebih gede, teman-teman baca dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib. Dan lebih afdol itu adalah setelah asar menjelang Maghrib di hari Jumat. Aku ulang ya. Al-Kahfi boleh teman-teman baca itu dari Maghrib sampai dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib dan afdolnya adalah dari habis asar menjelang Maghrib hari Jumat. Oke? Ya. Spill hidungnya Za. Halo Mbak Nursia. Sholat jama apa tuh? Za, bagaimana sholat subuh ndak pakai kunut? Nde. Kunut atau enggak kunut? Kunut itu cuman sunnah. Ya. Kunut itu cuman sunnah. Jadi enggak pakai kunut enggak apa-apa guys ya. Enggak apa-apa ya. Ya, matur suwun, hatur nuhun. Ya, makasih za ilmunya ya. Oke, baca pertanyaanku yang mana, guys? Sholat jamak kalau sudah di rumah masih ada waktu tapi nggak sholat lagi, boleh nggak? Eh, gimana? Sholat jamak kalau sudah di rumah masih ada waktu. Ya nggak usah sholat lagi kan udah di jamak takdim. Ya, naksir gelangnya. Zikir setelah sholat naksir gelangnya. Onde onde. Za, maksudnya tadi witir 3 kul itu apa ya? Nah,
Jadi witir itu kan 3 rakaat. Rakaat ketiga banyak orang yang menganggap dianjurkan baca 3 qul. 3 qul itu apa? 3 qul tuh qul huwallahu ahad dan sampai seterusnya, qul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya, qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Oke? Za za oke ya. Dianjurkan bukan diwajibkan. Ah nggak kebaca lagi. Ustazah kalau belum mengganti puasa Ramadan karena menyusui baru lahir gimana? Kalau teman-teman entar dulu. Kalau teman-teman bisa ganti, ganti, kalau nggak bisa ganti fidyah ya, untuk ibu hamil dan menyusui ya, hamil dan menyusui, oke, dan fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Jumlahnya berapa? 1,4 kilogram beras per harinya. Oke, teman-teman yang baru mampir klik foto yang ada di atas ya. Klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Berhenti sholat gara-gara suami nggak apa-apa. Misalnya suaminya lagi candain teman-teman nih. Dia lagi senyumin teman-teman gitu ya. Lalu teman-teman senyum dalam sholat itu batal. Oke, zikir boleh nggak saat haid? Boleh. Ya, jadi wanita haid, apa yang bisa dilakukan wanita saat haid? Pertama, adalah boleh yang namanya zikir, Asmaul Husna, boleh sholawatan, boleh baca Al-Fatihah, boleh ngulang hafalan, boleh berdoa, it's okay, oke. Ustazah Ustazah kalau sholat malam, sholat taubat, tahajud, hajat, apakah harus berdoa setelah masing-masing sholatnya? Tidak. Dikumpulkan dulu semua sholat boleh, atau setiap sholat berdoa juga boleh. Itu nggak ada masalah guys. Karena zikir dan doa itu udah bukan bagian dari batang tubuh sholat. Yang penting teman-teman sholat aja. Setelah itu teman-teman bisa melakukannya. Setelah itu teman-teman bisa zikir dan doa. Bulu anjing najis enggak? Oke, dengar baik. Untuk bulu anjing najis ini ulama madhab berbeda pendapat. Kenapa? Ada yang mengatakan anjing itu haram najis cuman air liurnya. Tapi jumhur ulama sepakat anjing itu adalah najis secara keseluruhan. Al haramul kalbu li zatihi. Haramnya anjing karena zatnya. Itu sama dengan minuman khamar. Minum khamar kullu kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Muncul pertanyaan, terus kalau minuman keras itu tidak memabukkan, cuman sedikit 1 sendok nggak sampai mabuk, maka haram juga enggak? Maka muncul kaidah usul yang lain, al haramul khamru li zatihi. Haramnya khamar itu karena zatnya. Jadi mau sedikit mau banyak ya, kemudian dia mau memabukkan atau tidak karena haramnya adalah karena zatnya, maka dia tetap haram. Kayak gitulah lebih kurang guys. Ya sulit loh menjelaskan fikih tapi dengan bahasa yang sederhana. Tapi semoga teman-teman paham ya. Nah, butuh banyak cara untuk supaya bisa teman-teman paham. Padahal itu sangat ilmu usul fikih itu ilmu yang sangat jelimet. Tapi aku berusaha lah untuk bisa menjelaskan ya. Oke, siap. Pep, pep, pep. Ustazah tadi malam motor hilang, teman-teman lakukan sholat sunat hajat ya. Eee, Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nanti teman-teman doakan supaya teman-teman bisa, mendapatkan lagi apa yang teman-teman bisa lakukan, bisa inginkan maksudnya. Ya. Ustazah doakan aku bisa hadir ke kajian Ustazah di Bandung. Iya iya semoga ya. Itu kajian safari dakwah di Bandung itu sifatnya dia kajian majelis taklim guys. Jadi dia sifatnya tidak tablik akbar. Aku jadi teringat. Sifatnya majelis taklim tapi bisa dihadiri kok untuk orang banyak ya. Dia lebih apa ya namanya, dia lebih ini ya, lebih privat, lebih apa kayak majelis taklim aku yang di sini ya.
Nah nih teman-teman yang di Bandung nih coba kalau teman-teman pengen hadir nih ada nih. Oh ya, boleh screenshot ya guys. Nah tuh nama daerahnya ya. Oke, cocok. Sampai paham. Nah, guys. Oke. Oke. Ustazah mau manggil aku ceramah inbox ya guys. Di DM TikTok ya. Insyaallah. Ustaz, insyaallah nggak ada ya siap. Suami marah-marah gara-gara sholat lama. Hukumnya gimana? Hukum siapa? Suaminya nggak boleh lah. Ya. Iya, Ustazah ada dalil sahih. Waduh, waduh, waduh. Teman-teman, suara gimana? Hukum terima duit dari caleg, terima aja, dia sedekah ya guys. Cuman untuk teman-teman memilih dia atau enggak, itu adalah bagian dari pilihan teman-teman semua. Ya, kenapa Zah tadi ngelek sedikit ya? Jelas ya. Mbak Ai, Mbak Pengu. Kalau anggur Lebaran main-main ke rumah Zah, Mak di mana? Halo Mbak Ega, Mbak Rosita, Mbak Ririn, Mbak Eci, Mbak Bulbul, Mbak Eli, Ustazah baca nih Ustazah aduh cepet banget. Cukup 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 cepet banget. Ustazah kalau kondisi kita kerja, sholat tapi di dalam celana ada basah dikit gimana hukumnya? Oke, teman-teman kalau teman-teman kerja, idealnya teman-teman pakai panty liner. Kalau nggak pakai panty liner, maaf ya. Maka kalau teman-teman terasa basah, itu bagusnya teman-teman maaf ya. Bagus teman-teman sholat nggak usah pakai celana atau celananya dibawa ganti. Karena kenapa? Karena keluarnya sesuatu dari kubur dubur atau di antara keduanya itu adalah bagian dari najis. So nanti teman-teman nggak bisa bawa dalam sholat ya. Jadi kalau teman-teman bagus, kalau nggak pakai panty dibuka, kalau dia udah basah, tapi jangan lupa letaknya di mana ya. Oke, siap. Mbak Aisyah, ya Ustazah, boleh baca maulid Simtudoror boleh saat kita lagi haid boleh. Ustazah kalau tak rasa-rasa ustazahnya malam ini lagi mode kalem. Ya, lagi mode kalem. Lagi dewasa. Cepet banget karena banyak yang dengerin dan dipahami. Thank you ya. Kalau basah ya kita harus istinja atau cebok ya. Halo Mbak Riri, Mbak Mai, sholat witir 3 rakaat dan setiap rakaat harus baca Al-Fatihah. Ya iya dong bestoy. Mende-mende. Ya, oke, boleh ya. Di witir setiap rakaat sholat harus baca Al-Fatihah ya. Oh ya, oke Mbak Umi Zen, Mbak Auli ini. Teman-teman gimana nih kabarnya aman ya? Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Klik ikuti, klik tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Dan aktifkan tombol loncengnya semuanya. Kalau celana basah bekas cebok, maaf apa boleh dipakai sholat? Kalau bekas cebok nggak apa-apa. Karena itu adalah itu ada darah, itu adalah bekas cebok itu adalah bagian dari mensucikan. Jadi nggak apa-apa. Jadi teman-teman maaf ya, teman-teman lagi pipis, kemudian teman-teman cebok itu kan udah suci. Nanti lengket di celana, yang lengket itu bukanlah najis tapi adalah air dari percikan. Nggak apa-apa. Siap Ibu Tan. Iya. Cara sujud syukur. Jadwal Bandung tadi udah aku sampaikan. Udah dicatat, udah di screenshot belum?
Cara sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang kita lakukan saat kita mendapatkan kabar baik atau nikmat yang tak terkira atau yang membuat hati kita senang. Caranya adalah sujud aja. Aku ulangi ya. Caranya adalah sujud aja, baca baca, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Tidak perlu teman-teman, tidak perlu, tahu arah kiblat, tidak usah pakai takbir dan nggak usah pakai salam. Sujud aja, gitu ya, sujud aja. Oke? Entar ya guys, entar ya. Oke. Yuk, Ustazah tata cara sholat ulangi yang mana? Oh, apa? Ulangi bacaannya. Bacaan sujud syukur kan? Sujud syukur teman-teman misalnya mendengarkan berita baik atau teman-teman mendengarkan kabar baik gitu ya. Kabar baik atau apapun ya. Mulai teman-teman sujud aja. Bacanya gini, bacaan zikir besti, bacaan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Itu bacaannya. Ya, teman-teman sujud ya, bacaannya itu tidak usah salam, tidak usah salam tidak terlalu wajib dan tidak perlu salam kanan, salam kiri. Oke? Subhanallah, ya gitu. Tambah sedikit, kalau bisa tambah wala haula wala quwata illa billah. Oke, guys, teman-teman yang baru mampir, tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat, video terbaru dari aku. Hukum gift di TikTok adalah sedekah, ya. Bagian dari sedekah teman-teman semuanya. Cara sujud sahwi, masih ada yang nanya cara sujud sahwi, is okay, sampai paham. Sujud sahwi caranya adalah, sujud sahwi itu adalah sujud saat teman-teman, melakukan yang namanya adalah saat teman-teman, ragu ini rakaat 3 atau 4 ya, 3 atau 4 ya, 3 atau 4 ya. Maka teman-teman anggap 3 dulu, nanti setelah teman-teman sebelum teman-teman salam, fil alamina innaka hamidum majid, sujud, subhanaman la yanamu wa la yashu, duduk nggak usah baca apa-apa, sujud lagi subhanaman la yanamu wa la yashu, kemudian duduk salam kanan, salam kiri. Oke? Gitu ya guys. Allah karim. Yuk guys, ya. Teman-teman yang ceramah-ceramah aku yang di live, kalau teman-teman suka ketinggalan, teman-teman bisa ke channel aku ya. Channel aku di YT, itu namanya Ustazah DR Nelaluki. Ya, cari yang fotonya profil kayak profil aku dan banner dari YT-nya adalah sampai paham tulisannya. Nah, di situ aku upload video-video aku terkait dengan live-live-nya aku, ya. Oke, sampai paham. Ustazah tata cara aduh cepet banget. Rambut boleh nggak ya diwarnai? Yang boleh mewarnai rambut selain hitam, tapi yang boleh adalah henna. Henna itu adalah yang dia masuk ke dalam rambut. Henna adalah yang dia masuk ke dalam rambut. Tapi kalau bigen-bigen kayak orang kita pakai itu tidak boleh. Karena dia apa namanya? Dia Eee, menutup di luar rambut ya, paham ya? Kenapa inai boleh ya? Kenapa inai boleh ya? Karena inai itu dia masuk, ke dalam kuku. Kenapa kutek nggak boleh? Karena kutek itu menutupi kuku. Boleh pakai kutek juga, tetapi kalau teman-teman pakai kutek nanti, pas teman-teman sholat, teman-teman harus, hapus supaya dia masuk ke dalam, supaya dia masuk ke dalam,
kukunya. Sama dengan cincin ya, ini nggak boleh terlalu ketat ini ya. Karena kalau terlalu ketat nanti dia jadi nggak bisa, masuk ke dalam sini ya. Oke, ya betul sekali Mbak Nindi, itu nggak boleh Mbak Nindi ya, karena dia di luar rambut. Kalau lagi sholat menghayati bacaan kadang nggak sengaja mata terpendam. Mata terpejam, bibir tertutup adalah makruh dalam sholat. Halo, dengar baik. Halo guys, cucok sampai paham. Mata terpejam, hati tertutup. Udah, nggak boleh, makruh. I miracle tuh apa tuh? I miracle, kawan-kawannya ada aja, ha? Apa tuh I miracle? Ah, apa? I miracle tuh apa, guys? Ya Rob, Ustazah mau ke Bandung, pengen ketemu. Aduh, kok lemes banget, Za? Lagi pengen dewasa. Tapi ini nggak dewasa ya, salah-salah konsep. Aku lagi pengen dewasa aja. Salah, nggak kayak gitu ya. Aku lagi pengen dewasa aja. Heeh. Ya, kita lagi dewasa. Oke, paham? Kalau ngaji kadang-kadang tiba-tiba ngantuk, ketiduran sebentar banget, is okay, no problemo, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Istikharah Quran tuh apa? Quran tolo belum ada guys. Istikharah Quran tuh apa? Aku belum pernah dengar. Halo Mbak Wiwi. Ustazah saya sudah. Duh, lewat. Pak Abu, thank you. Tolong jelaskan badal haji apakah perlu? Nih, kayak jawab skripsi ya kok. Tolong jelaskan badal haji apakah perlu? Perlu nggak perlu guys, itu hukumnya sunnah. Ya, itu hukumnya sunnah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai, badalkan untuk orang tua, ya bagus lah ya. Hukum investasi saham. Boleh, yang penting teman-teman kenal dengan instrumennya, kenal dengan perusahaannya. Telkom, ya Astra, beli, teman-teman sebagai pemilik modal, dia sebagai pekerja, nanti bagi hasil itulah taking profit. Kalau capital gain-nya, kalau seandainya ada keuntungan, dia akan bagi dividen setiap beberapa bulan, kebijakan perusahaan, boleh nggak ada masalah. Zah kalau misal nahan pipis, tapi sebelum ke WC rasanya Zah sebelum pipis, aduh Zah kalau misalnya nahan pipis, tapi sebelum ke WC rasanya kayak keluar sedikit, habis itu ke WC dan sudah cebok, najis. Celananya nggak bisa dipakai lagi ya, cebok, celananya nggak bisa dipakai lagi untuk sholat ya. Investasi saham tapi bagi hasil biar nggak riba. Saham itu boleh. Kenapa saham boleh? Karena dia nggak flat profit ya. Jadi kalau dia misalnya kita nih beli saham, katakanlah saham Telkom. Kalau dia untung, kita untung, namanya capital gain. Kalau dia rugi, kita rugi, namanya capital loss. Kalau dia bagi hasil, kita dapat dividen. Boleh teman-teman lakukan investasi di saham dengan syarat jelas perusahaannya. Dengan cara ada uang teman-teman, pemilik modal, ada perusahaan tempat menampung, kemudian ada regulasi yang teman-teman tahu, sekali-sekali baca laporan keuangannya, saham tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah asal beli tapi nggak tahu apa yang dibeli. Karena itu berarti adu nasib, mengundi nasib, judi. Tapi kalau jelas, oh itu Telkom kayaknya di Indonesia nanti akan buat 5G. Wah kayaknya sahamnya bakal naik, aku maulah kerjasama. Itu nggak apa-apa. Ya, oke. Hatur nuhun, matur suwun, guys. Betul nggak ya? Ustazah, kapan waktu qobliyah dan ba'diyah? Qobliyah dan ba'diyah. Cuk, guys. Tap-tap layarnya, klik dulu foto yang ada di atas. Ya, kemudian klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Halo Mbak Ning, Mbak Ica. Tadi ada yang nanya rawatib ya.
Rawatib itu ada beberapa, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, bom, 2 atau 4 rakaat, 2 atau 4 rakaat sebelum, setelah isya. Iya, bom udah nyuruh aku berhenti nih guys, kucingku guys. Itu bom tuh. Udah keluar dia, udah keluar dia. Bom, bom. Iya. Oke, kalau usaha bersama dengan non-muslim seperti mendirikan klinik gimana menurut Ustazah? Dengar baik guys, dengar baik. Ini penting dengan non-muslim. Oke, fokus dulu teman-teman. Ini penting dengan non-muslim. Pengen lihat? Ntar ya. Mungkin malam ini nggak bisa lihat karena dia lagi jalan-jalan. Dia bisa dilihat hanya karena saat dia sedang santuy-santuy ya. Snack udah, mana boleh aku live kalau nggak ada snack guys. Snack dulu baru live. Bom-bom lah namanya. Nggak bisa live kalau nggak dikasih snack dulu. Apa tadi ngomongnya kita? Teman-teman aku ngomong apa tadi? Allah karim. Aku ngomong apa tadi? Tadi penting loh. Oh, non-muslim. Ya. Oke, dengar baik teman-teman ya. Dengar baik-baik ya. Dengar baik ya. Gini ya. Dengan non-muslim itu muamalah enggak apa-apa. Jual beli, upah mengupah, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama dalam hal muamalah. Muamalah itu apa ya? Muamalah itu dalam hal dunia itu enggak apa-apa. Ya, misalnya, kita menyewa ruko dia, dia menyewa ruko kita jual mobil ke dia jual mobil ke kita, ya. Dia kerja di rumah kita sebagai tukang sapu taman atau kita kolega sama dia dalam bisnis, itu muamalah, is okay, no problemo ya. Yang tidak boleh itu adalah kalau dia sudah menyentuh ranah agama ya, ranah agama. Misalnya kita main ke gerejanya, kemudian kita apa namanya, pakai salibnya, kemudian, itu yang nggak boleh. Kita sholat di rumah non muslim boleh nggak? Boleh. Tapi apakah boleh kita, sholat dalam gereja? Nggak boleh. Dia orang non muslim lagi, hamil, lahir anak, kemudian kita kasih hadiah, boleh. Orang non muslim lagi, naik jabatan, kita kasih hadiah, boleh. Tapi kalau dia Natal kita kasih hadiah boleh nggak? Jadi nggak boleh. Jadi intinya dengan non muslim, ya Allah ngapain di situ bom-bom? Intinya adalah dengan non muslim selagi tidak ada hubungan dengan agama, itu hukumnya adalah boleh. Tapi kalau udah menyentuh ranah agama, maka hukumnya adalah, tidak boleh. Paham ya guys? Oke, yuk sebentar lagi kita close teman-teman. Sebentar lagi kita close, boleh teman-teman klik foto aku yang ada di atas. Klik ikuti, klik tombol loncengnya ya. Bom-bom, hey, paham ya? Nah, paham ya? Pokoknya selagi kayak gini, aku beli jam, tapi jam ini pura-puranya dibeli di pabrik non muslim, boleh. Aku dikasih jam tangan oleh temanku non muslim, boleh gitu. Boleh. Tapi aku dikasih jam tangan oleh temanku non muslim, tapi ada salibnya. Dia jadi nggak boleh. Oke, kode sholat aku butuh waktu untuk menjelaskan, takut salah paham nanti jadi lalai sholat. Bisa dikode kok gitu ya. Nanti ya kalau teman-teman udah rasa-rasanya layak untuk aku sampaikan ya, insyaallah ya. Berkunjung di hari besar non muslim itu yang nggak boleh ya. Jadi kalau mau berkunjung lepasnya atau sebelumnya. Mau ngasih parcel sebelumnya. Aku punya teman orang Buddha ya teman-teman ya. Mereka suka gongsi facoy gitu ya. Aku menghargainya, aku appreciate terhadapnya dan biasanya aku kalau ngasih parcel sebelumnya dan semua peralatannya itu aku buka. Ya, tulisan gongsi pacoynya, terus yang gini-gini aku tanya dulu kan dengan temanku yang lain. Kira-kira ini nih apa maknanya? Ini nih memang penjemput rezeki. Jadi itu adalah bagian dari agama mereka. Aku tanggalkan
boneka yang ada gini-gininya itu dulu ya, aku isi padat-padat, ku cantik-cantikin gitu ya, baru aku kasih dengan mereka ya. Kayak gitu ya. Kalau aku mau kasih dengan non muslim, biasanya aku kasih di gongsi pacoy mereka itu sebelumnya, dan biasanya temanku yang non muslim tahu, "Nel, lu cabut ya semuanya." "Iya, santai lah Bray," ya kan. Pakai Pampers, seharian tergantung apakah mengeluarkan noda atau tidak. "Emak, aku cinta kamu pula," katanya teman-teman. Aduh. Kalau diundang pernikahan gereja ndak bisa, masuk gereja nggak bisa, masuk rumah boleh. Aku sholat di rumah non muslim boleh, aku sholat di rumah di gereja nggak boleh. Saham modal pakai robot trading, aku khawatir. Jadi muamalah, ini dengar baik, aku udah mau tutup teman-teman. Aduh berat banget ini bagi yang lain, tapi aku harus jawab ya bahwa saham itu boleh kalau dia penuhi rukun muamalahnya. Satu, ada pemodal, investor. Kedua, ada pekerja, orang yang mengerjakan. Ketiga, ada ijab kabul di antara keduanya. Yang keempat, dia taking profit, dia untung, dia rugi, kita rugi. Ya, capital gain, capital loss. Tapi kalau dan kemudian kita harus jelas instrumen atau badannya itu kita kerjanya di mana, kita menaruh duit kita di mana itu harus tahu. Tapi kalau sekedar pakai robot yang teman-teman nggak ngerti laporan keuangan, maka dia menjadi haram. Sama dengan kenapa orang bilang COD itu haram. Kalau nggak tahu barangnya, maka ketika aku live, aku tampilkan barangnya, aku kenalkan tokonya, kemudian sampai di rumah teman-teman, ada testimoni, maka dia menjadi halal. COD bisa haram kalau teman-teman nggak lihat barangnya, nggak ada testimoninya, nggak kenal tokonya, dia menjadi sesuatu yang syubhat. Paham ya? Jadi kalau jelas belinya apa, sahamnya apa, itu boleh. Oke, keputihan kalau sebelum sholat dibersihkan. Dalam sholat keluar tak sengaja tak ada masalah. Oke Besti, sehat ya teman-teman ya. Yuk tap-tap layarnya yang baru mampir ke kanal aku, yang baru mampir tap-tap layarnya dan salam kenal buat yang baru mampir. Aku cepet kali cakap nggak guys? Kemarin sore aku live tapi aku slowly ya, slow kali ngomongnya. Ya, aku nggak live slow aku ngomongnya. Ya, slow aja aku ngomongnya. Tapi kalau live kayaknya agak cepet-cepet ya ngomongnya. Bom Bom, salam kenal. Bom, aku pengen sholat susah. Sholat apa pula susah, cuma 5 kali, cuma 5 menit. Lebih susah mikirin mau makan apa. Oke. Hari ini slow Zah, iya. Hemat energi aku hari ini guys. Malam ini versi hemat energi. Kemarin seharian tak live Zah. Kemarin seharian aku tidak live tapi malamnya aku live. Apa Mbak Ica? Lepas sholat mengaji, mengantuk dan tidur. Mimpi, aduh. Aku belasan kali tanya nggak dijawab. Apa Mbak Miss Kroke? Apa pertanyaannya? Naksir kacamatanya. Oh boleh wudhu pakai air hangat? Boleh, nggak ada masalah. Kenapa nggak boleh? Iya, oke ya. Teman-teman insya Allah kita sambung lagi besok ya. Semoga em, besok itu aku kajian banyak guys, jam 8, kemudian jam 10, kemudian jam 2 dan jam 4. Semoga bisa live, nanti aku akan, ulang-ulang lagi kajian-kajian kita yang kemarin-kemarin, supaya teman-teman yang baru bisa mendengarkan live-live-nya aku ya. Halo Mbak Esti, iya. Teman-teman aku minta maaf ya kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab malam ini. Halo Mbak Neni, is okay. Semoga ke depan bisa aku tanya, bisa aku jawab teman-teman, tapi kalau boleh aku jujur sedikit ya. Kalau teman-teman lihat VT-VT aku, maka insya Allah semua pertanyaan teman-teman sudah ada jawabannya di VT. Tapi aku ingin bonding dengan teman-teman, ingin berteman di dunia online, aku tetap buka Q&A untuk kita bisa, bertanya, untuk kita bisa bonding lebih dekat ke saling kenal lah ya kan. Nah tapi sebenarnya kalau teman-teman punya waktu sedikit aja, boleh, pertanyaan teman-teman itu ada di VT
VT aku ya. Kenapa Mbak Nursia? Nggak boleh baper. Iya benar, semua jawaban itu ada di video-video aku ya. Ada semua, semua ada, semua taubat, hajat, semua sudah. Karena sudah 800-an. Ustazah Slowly ternyata tetap keren. Iya, hemat energi. Ah, malam ini aja. Besok nggak tahu. Jangan-jangan besok pakai mode yang lain lagi. Nah, oke, gitu ya guys. Oke, bestoy-bestoynya aku, thank you ya. Kita sholat tasbih. Oh, sholat tasbih malam ini. Sholat tasbih tuh aku tampilin malam ini tuh. Udah dilihat 24.000 orang tuh. Ha, baru 1 jam. Ini sholat tasbih, lihat ya. Lihat ya yang pakai pink pink pink. Oke? Thank you teman-teman. Kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Nanti aku akan ulang-ulang lagi kajiannya. Live-live aku ulang-ulang lagi. Pak Bu, jazakumullah ya. Kemudian besok aku ulang-ulang lagi pengajiannya, tenang aja. Yang penting teman-teman ikut aja, nurut aja di kanal ini ya, insyaallah ya. Oke, yang belum klik, klik dulu yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya, klik foto yang ada di atas. Jangan lupa channel aku di-subscribe. Subscribe ini, subscribe channel insyaallah udah cukup untuk menambah wawasan kajian kita semuanya. Oke, thank you semuanya. Aku suka usahanya. Siap. Thank you ya teman-teman ya. Oke. Maaf ya yang nggak terjawab. Bom-bom dulu Zah. Bom-bom kayaknya ke atas teman-teman ya. Butuh effort aku kalau untuk ke atas. Tadi malam ada bom-bom ya. Nanti next time ada bom-bom lagi nggak apa-apa ya. Yuk kita tidur teman-teman ya. Istirahat dulu teman-teman sama-sama. Thank you semuanya. Thank you yang udah tap-tap layar, yang sudah ngeklik, yang sudah nge-give. Semoga jadi amal jariah. Iya di atas dia guys, di atas dia guys. Tidur yuk, tidur ya. Oke, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Neluki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Masih penasaran sama cuanki guys. Mau nengok bom-bom baik di atas dia. Kalau aku ke atas dulu nanti tinggal teman-teman lama. Oke ya. Thank you ya guys. Semoga bermanfaat ya. Salam kenal. Bye bye. Matiin ya guys. Love you all. Istirahat.